Dea Ika Felisa, Tadi Bu. Endah Susilawati, Fatma Zahra Nuraini, Iflatul Musifa, Naila Rahma Mufida, Najma Aufa Kansa. Oke, hadir semua ya. Sekarang kita mau belajar. Ada yang tahu kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Tapi sebelumnya kita mau mengingat-ingat dulu materi pertemuan sebelumnya. Dari kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, kita akan mendapatkan manfaat dari belajar materi tersebut. Manfaatnya dalam mempelajari materi peluang, terutama dalam kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, itu sebagai pertimbangan dalam memperkirakan peluang terjadinya kejadian satu atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Nah, untuk mengingatnya materi yang pertemuan sebelumnya, apa yang dimaksud dengan peluang? Ada yang mau menjawab? Najma, apa itu peluang? Ifla masih ingat? Lupa Bu. Siapa yang masih ingat? Kejadian Bu. Kejadian apa? Kejadian yang kemungkinan terjadi. Oke. Kemudian, bagaimana cara menentukan peluang? Ada yang mau menuliskan di depan? Fatma, mau menuliskan ke depan? Cara menentukan peluang yaitu peluang kejadian A yaitu N per A NA per NS. Di sini udah ada yang mengingat lagi? Oke. Kemudian apa yang dimaksud kejadian majmuk? Alma? Kejadian dua atau kejadian yang terjadi secara bersamaan. Bagus. Nah ini ya, peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kemudian untuk menentukan peluang itu dengan rumus PA sampai dengan NA per NS. Sedangkan kejadian majmuk adalah dua kejadian atau lebih yang terjadi secara bersamaan. Sekarang Ibu mempunyai permasalahan. Tetapi sebelum ke permasalahan, Ibu ingin mereview dulu materi himpunan SMP. Masih ingat materi himpunan SMP? Oke. Kalau Ibu punya himpunan A, itu bilangan prima kurang dari 10, dan himpunan B bilangan genap kurang dari 10. Dari kedua himpunan tersebut, apakah ada yang sama? Ada. Di angka berapa? 2. Oke, 2. Untuk menggambarkan himpunan yang sama, kita bisa memakai terlihat tidak gambarnya? Terlihat. Oke. Ini himpunan A, ini himpunan B. Ada yang mau menuliskan di depan? Untuk menuliskan himpunan A bagaimana dan himpunan B bagaimana? Oke, Fatma maju. Terima kasih. Jadi, yang dituliskan Fatma sudah benar ya. Himpunan A itu ada 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan himpunan B itu ada 2,
yaitu pada angka 2. Sedangkan selain ada irisan juga terdapat gabungan. Gabungannya dari A dan himpunan B 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sampai sini sudah mengingat ya apa itu irisan dan gabungan? Oke, mari kita lanjut ke permasalahannya. Di sini permasalahan dari Rina dan Rani yang sedang bermain kartu pintar. Di sini ibu punya kartu pintar. Kenapa disebut kartu pintar? Karena kartu ini tidak hanya bisa buat belajar peluang, tetapi ada bangun datarnya, kemudian ada bentuk akar, perpakatan, dan juga trigonometri. Jadi selain kita mempelajari peluang, kita juga bisa mempelajari materi matematika yang lainnya. Ifla, bisa dibacakan permasalahannya? Rina dan Rani sedang bermain katar atau kartu pintar. Pada suatu percobaan, Rani mengambil sebuah kartu dari seperangkat kartu pintar disebut dengan kejadian Y. Kejadian Y adalah terambilnya kartu A atau kartu dengan jumlah bangun datar terbanyak. Sedangkan pada percobaan Rina mengambil sebuah kartu pintar disebut kejadian Z. Kejadian Z adalah kejadian terambilnya kartu bergambar segi 5 atau kartu yang mengandung nilai trigonometri. Tentukan peluang muncul kejadian Y yang dilakukan oleh Rani dan peluang muncul kejadian Z yang dilakukan oleh Rina. Oke, dari sini kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut berdiskusi dengan teman sekelompok. Sekarang ini ada berapa siswa? Kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Ifla, Najma, sama Dea. Ini kartu pintarnya dipakai. Terus Alma, Farna, Naila, sama Enda. Sebelum kalian mengerjakan, di situ dituliskan identitasnya. Nah, kartu pintar tersebut digunakan untuk menemukan solusi dari permasalahan Rina dan Rani. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Salah itu apanya? Salah. Kita temukan gimana dulu? Mengidentifikasikan itu Rina dan Rani bermain kartu pintar. Ada kejadian Y dan kejadian Z. Dan dari kejadian tersebut coba diidentifikasi masalahnya apa. Ini bisa ditentukan. Gimana tuh kan? Oke, biarin dia kalau ibu ini tunjukkan ya udah kita gimana bisa?
Bisa menggunakan kartu pintarnya enggak? Kita lihat dari ruang lepas. Setelah di halaman yang kedua bisa, kalau sudah bisa ke halaman berikutnya, itu menentukan ruang sampel dari kartu pintarnya. Nanti Bu dilengkapi itu ruang sampel dari kartunya. Ini maksudnya gimana Bu? Bagaimana? Ini lingkaran. Ya, itu Berarti berarti satu. ini kan lingkaran itu bisa disebutkan dengan L. Kemudian dipasangkan mencari ruang sampel. Masih ingat dengan tabel? Ini kan lingkaran, kemudian ini A. Jadi ya kartu pintarnya bisa nanti digunakan setelah mencari ruang sampelnya. Sekarang mencari ruang sampelnya dulu. Nanti ini dihitung dulu. Nanti kan ini ada pertanyaannya. Ya. Ada yang menanyakan? Ini sudah Bu. Kemudian yang berikutnya, berapakah banyaknya ruang sampel dari pengambilan kartu pintar tersebut? Ada berapa? Cara menuliskan jumlah ruang sampel bagaimana? Itu bisa diidentifikasi kejadian Y yang dilakukan oleh Tani. Jangan lupa disebutkan ya apa saja dari kejadian A tersebut. Jadi kartunya kalau keluar itu di angka berapa? 10.
B kejadian B itu satu yang mau datanya, dua kejadian Z yang udah selesai? Ini segi 5 kan dari sini aja. Terus trigonometrinya bagus. Mulai cara satu lagi 5 ya. Oh atau ya? Atau dong? Bisa? Si segi 5 berarti kapusannya. Contohin lagi bisa? Nanti segi 5 nya kok gitu? Ya kan beda 10 tambah 1. Terus dia yang trigonometri udah jelas nggak perlu? Udah dicari semua? Udah. Wow. Masih ingat kan pelajaran trigonometri? Dikit Bu. Belum belajar. Belum belajar. Tulisannya sesuai tabel aja ya, jadi bukan angka trigonometrinya. Cosec 30 itu berapa nilainya? Ini 12. Tapi yang dituliskan cosec 30. Sec 60. Enggak ya? Ini. Berarti kurang tulisannya sesuai tabel aja. Yang trigonometri yang mana? Segi 4 kan segi berarti P2. Oh iya, itu cek P2. P2, P2, 5. Semua yang 2, semua yang 2.
kondisi tadi kan kejadian tanggal 415 atau 156 di satu dong 5 S2 kan? Iya. Iya kan? Enggak ini S2 Terus peluang berarti peluang kejadiannya berapa? Setelah selesai dilanjutkan di Ayo Menalar. Itu dari apa yang sudah ditemukan. Dari 6P ke B, dari A gabungan ke B itu yang biasanya hasil yang sama lain. Kesimpulan dari ini kan yang A sama B dijumlahkan. Ya, berarti peluang A dan B itu kejadian yang satu lepas. Maka untuk mencari bentuk rumusnya apa? Lanjutkan yang peluang kejadian Z. Satu menit lagi bisa? Enggak. Sudah dikurangi? PE-nya berapa? Kalau sudah, silakan disimpulkan apa yang kalian peroleh dari apa yang kalian sudah diskusikan. Dari Ayo Menalar, kalian bisa membedakan antara peluang kejadian lepas dan kejadian tidak saling lepas. Sudah? Karena ini ada dua kelompok, kita presentasi satu kelompok ya. Yang mau kejadian Y dulu yang siapa? Oke, silakan maju. Dari kelompoknya perwakilan Mbak Alma. Ya, yang kejadian Y. Iya, yang saling lepas. Dari ini aja, dari yang ayo diskusi. Jadi banyaknya ruang sampel dari pengambilan kartu pintar itu ada 40. Kemudian jika kejadian A itu kejadian terambilnya kartu A, itu ruang sampel yang didapatkan ada 4, LA, TA, PA, dan SA. Selanjutnya peluang kejadian A tersebut itu 4/40, terus disederhanakan jadi 1/10. Terus yang B itu kejadian terambilnya kartu dengan jumlah pengguna terbanyak, itu banyaknya ruang
Berikutnya. Pada kejadian Y, jika PA dan PB dijumlahkan, maka PA ditambah PB itu tadi 1/10 ditambah 1/10 sama dengan 2/10 disederhanakan menjadi 1/5. Sehingga jika A dan B ada dua kejadian saling lepas, maka peluang A atau B dirumuskan sebagai berikut. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Jawabannya sama atau berbeda? Nah, ya, terima kasih Mbak Alma. Silakan untuk kelompok hasilnya yang kejadian Z. Identifikasi kejadian Z. Ruang sampel dari kejadian C itu ada 10. Ruang sampelnya SA, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10. Sehingga peluang kejadian dari C atau PC itu 10/40 atau 1/4. Selanjutnya. Kemudian kejadian terambilnya kartu trigonometri. Ruang sampelnya ada 4. Ada L,2, T,2, P,2 dan S,2. Sehingga peluang kejadian D-nya itu 4/40 sama dengan 1/10. Yang E terambil kartu yang sama. NE-nya ada 1. Ruang sampelnya itu S,2. Sehingga peluang kejadian E-nya 1/40. Kesimpulannya, pada kejadian Z itu jika peluang dari C dan peluang D dijumlahkan kemudian dikurangi dengan peluang kejadian E, maka peluang kejadian C ditambah peluang kejadian D dikurangi peluang kejadian E, hasilnya 7/40. Sehingga 13/40. Sehingga jika C dan D adalah dua kejadian tidak saling lepas, maka peluang C atau D dirumuskan P C gabungan dari D sama dengan peluang C ditambah peluang D dikurangi dengan peluang dari E. Terima kasih Mbak Dea. Jawaban yang nomor satunya sama? Oke. Ini ruang sampel yang tadi ditempel ya. Kemudian dari apa yang kalian diskusikan, kita dapatkan bahwa kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang jika keduanya tidak memiliki anggota kejadian yang sama. Dengan rumus P A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sedangkan untuk kejadian tidak saling lepas adalah kejadian yang bisa berlangsung secara bersamaan. Pada kejadian ini terdapat irisan antara kejadian satu dan yang lainnya. Rumus dari kejadian tidak saling lepas yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang C. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas? Jelas. Baiklah. Mungkin untuk sekian pembelajaran pada hari ini, bisa dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama, membaca hamdalah bersama-sama.